Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan program yang dahsyat ini, GPA, Guru Penghafal Al-Quran. Dan kita semua pastikan kita harus bersiap melatih diri untuk menjadi guru. Bisa jadi guru untuk keluarga kita, untuk anak istri kita, atau untuk tetangga-tetangga yang memungkinkan membutuhkan bantuan kita. Nah, yang penting kita harus menjadi guru buat diri kita sendiri, mendidik diri kita agar kita terus mencintai Al-Quran dan berdekat-dekat dengan cara mempelajari dan menghafal Al-Quran. Baik, kita akan ulang dulu surah yang kemarin, yaitu surah apa kemarin? Al-Humazah ya. Al-Humazah ya, silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan dengan surah yang baru hari ini, yaitu surah Al-Asr. Silakan kita dengarkan audionya. Mari disimak, buka Al-Qur'annya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, alhamdulillah. Pada surah ini yang perlu kita sama-sama perhatikan adalah cara mewakafkan huruf terakhir. Nah, ini banyak yang salah. Cara mewakafkannya adalah kita tekan dulu, kemudian diikuti suara rendah huruf yang paling terakhir. Nah, kita coba praktek. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Ya, tekan dulu aus, baru ikuti bunyi ra dengan suara rendah. Dimatikan. Bukan wal 'as. Itu namanya korupsi huruf. Huruf itu harus dibaca semua. Wal 'as, tapi ra diikuti dengan suara mati tapi rendah. Wal 'asr. Coba 1, 2. Wal 'asr. Mana ra-nya? Masih belum kedengaran. Wal 'asr. 1, 2. Wal 'asr. Coba yang di rumah. 1, 2. Ya, sama-sama ulangi. 1, 2. Wal 'asr. Ya, yang kedua. Innal insana lafi khusr. 1, 2. Innal insana lafi khusr. Ya, khusr. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. 1, 2. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, ini dijepit dulu baru dilepas. Bil haq,
bukan bil haqq. Bil haqq ada jeda sedikit baru lepas. Bil haqq. Coba ulangi ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. 1, 2. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Ya, bagus sekali. Wa tawassaw bis sabr. 1, 2. Wa tawassaw bis sabr. Sabr. Banyak itu qalqalah sabr diikuti ora rendah. Sabr ya. Wa tawassaw bis sabr. 1, 2. Wa tawassaw bis sabr. Iya, bagus sekali. Sekarang kita hafal. Silakan tutup Al-Qur'annya dan aktifkan pendengarannya. Siap semua di rumah dan studio? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. 1, 2. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. 1, 2. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. 1, 2. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. 1, 2. Wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Sudah selesai karena suaranya pendek sekali. Jadi sekarang kita coba hafal sama-sama. Insya Allah sudah pada hafal semua, tapi kita coba lagi dengan irama. Kita coba berlatih sama-sama. Siap ya? 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. 1, 2. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. 1, 2. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. 1, 2. Wa tawassaw bis sabr. Baik, sekarang kita bacakan artinya. Kali ini kita minta kesediaan daripada Umiria. Silakan Miria membacakan arti. Bu Rizki yang bacakan ayatnya, boleh ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa, Innal insana lafi khusr. sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya.
Insyaallah ya. Kita minta kesediaan Pak Rahmat untuk bagaimana menjelaskan sedikit apa makna yang terkandung secara umum. Silakan Pak Rahmat. Baik, dalam surat ini Allah itu menegaskan bahwasanya sungguh manusia itu selalu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebaikan serta saling menasihati. Iya. Menasihati untuk apa? Menasihati untuk apa? Untuk kesabaran, Ustaz. Dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Iya. Jadi setuju kira-kira Pak Firman? Setuju? Setuju? Ya. Kan nggak mungkin nggak setuju. Memang artinya kayak gitu. Kayak mana kita buat lagi? Iya. Kalau nggak setuju harus buat ayat lain sendiri kan? Ya. Jadi di sini sebenarnya Allah bersumpah ya. Ini kata-kata wal asri, ini kata sumpah. Ini kesumpahannya Allah ini nggak main-main. Ini demi waktu. Ya, ada juga yang ulama menafsirkan demi waktu asar ya. Dan waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak mengendalikan pedang itu untuk memotong, maka pedang itu yang akan memotong kita. Jadi kalau kita tidak mengendalikan waktu, maka waktu itu yang akan memotong kita. Sering nggak dengar orang, kok sekarang kayaknya cepat kali berjalan waktu. Kemarin baru lebaran, ini udah lebaran lagi. Perasaan kemarin baru puasa, ini udah puasa lagi. Sering kita dengar ya, seperti itu ya. Rasa-rasanya baru pagi kok udah sore gitu. Sebenarnya bukan waktu yang berjalan cepat, tetapi kita yang lalai, tidak mengendalikan waktu. Coba kalau dari bangun tidur kita sudah membuat satu agenda sampai maghrib, ya sampai kita tidur malam, kita coba kejar semua agenda itu, kita tidak akan merasa bahwa waktu itu berjalan begitu cepat. Mungkin pembuktian lain, misalnya kita di opname di rumah sakit. Siapa yang pernah merasakan opname rumah sakit? Nah, Pak Rahmat pernah ya. Kira-kira waktu itu berjalan cepat atau lambat sekali Pak Rahmat? Dari lambat sekali kan? Karena kenapa? Kita berada pada tempat yang tidak kita inginkan. Jadi kita terus menghitung waktu, kapan datang dokter, kapan datang perawat, kapan pulang. Kok nggak ada datang yang jenguk-jenguk kan itu? Ada datang jenguk tapi nggak bawa apa-apa. Jadi penderitaan bertambah-tambah. Jadi itu menyebabkan kita akan sangat menghitung waktu sehingga waktu itu terasa sangat lambat. Tapi kalau kita tidak mengendalikan waktu, kita lalai, apalagi pegang HP, lalai dengan internet macam-macam, ataupun lalai dengan game dan sebagainya, itu nggak terasa waktu, udah habis. Rasa saya nggak cukup malah waktunya. Nah, oleh sebab itu, makanya Allah mengatakan sesungguh sebenarnya manusia secara umum itu berada dalam kerugian. Tapi ada pengecualian, yaitu orang yang pandai mengatur waktu digunakan untuk apa? Yang pertama, dia orang yang beriman dulu. Kalau orang kafir, sepandai-pandai pun dia mengatur waktunya, menghasilkan uang bisnis, tetap dia rugi. Karena dia tidak connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang setelah beriman melakukan amal soleh. Melakukan perbuatan yang baik, yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Kemudian dalam kehidupan kita itu kita merasakan rasa sedih, rasa senang. Nah, ada saling di situ kita harus saling menasihati. Jadi jangan kita saja sendiri yang soleh, tapi orang lain juga kita ajak soleh dengan cara menasihati. Nah, jadi kita umat Nabi Muhammad tidak bisa hidup sendiri, soleh sendiri, bertapa, nggak keluar gunung, mau masuk surga sendiri, nggak boleh. Salah satu kewajiban umat Nabi Muhammad, wajib mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi kita harus saling sehat menasihati. Nah, jadi sehat menasihati ada dua nih. Yang pertama untuk kebenaran, yang kedua untuk kesabaran. Artinya jika kita melihat saudara kita semuslim banyak yang sudah misalnya berbuat yang tidak baik, maka kita ajak mereka ke jalan yang benar. Nah, kemudian kita perlu menasihati orang kapan? Pada saat mendapatkan musibah. Tidak semua orang ketika mendapatkan musibah dia kuat. Kita lihat misalnya tubuhnya kekar, tapi begitu kena musibah yang berat, dia bisa menangis terseduh-seduh,
tersimpuh, ya. Kalau salah-salah mungkin dia bisa stres, bahkan mungkin ada yang bunuh diri. Oleh sebab itu, pada saat orang yang mendapat musibah itu, kita tampil, kita hadir untuk memberi nasihat bahwa kalau kita ditimpa musibah, cukup katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inilah yang perlu kita beri nasihat. Walaupun kadang-kadang orang yang mendapat musibah itu, waktu kita bilang itu karena Anda tidak merasakannya, saya yang merasakannya lain lagi. Tapi kewajiban orang yang tidak merasakanlah untuk mengingatkan. Sementara orang yang merasakan itu, dia pasti pada saat kita beritahu itu mungkin dia belum siap mendengarnya, dia tetap sedih. Tapi mungkin seiring dengan waktu dia akan bisa menerima, dan ketika nasihat-nasihat yang kita berikan, setiap orang memberi nasihat, salah satu dari mulut orang-orang yang memberi nasihat, saudara-saudaranya itu pasti ada yang kena satu di hatinya. Dengan satu saja satu nasihat itu masuk dalam hati sudah cukup untuk membuat seseorang bisa bersabar atas musibah-musibah yang didapat. Mungkin itu saja nilai-nilai karakter akhlak Al-Quran yang bisa kita teladani, bahwa kita mari kita menjaga waktu ini sebaik mungkin, kita isi dengan hal-hal yang positif, kita beramal soleh, kemudian kita saling menasihati di antara kita, karena kita ini tidak ada yang sempurna. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.